ketika dia nangis atau dia menjerit. Tapi kalau dia ditanya, dia bisa menjawab, aku si anu, dia bukan kerasukan. Berarti itu masih ketakutan. Karena orang yang nonton film horor, kalau dia punya pintu masuk celah, nah itu dia bisa kerasukan karena rasa takutnya itu terintimidasi dengan perasaan takutnya. Hai, welcome back to Dogmapedia. Saya Jos Herdian dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Bapak Beta Jaharianson Saragih. Dikenal di gerejanya itu sebagai pastor yang menekuni bagian pelepasan atau mengusir roh jahat dan kuasa kegelapan. Dan kali ini beliau akan menerima tantangan dari Dogmapedia untuk menjawab pertanyaan yang paling dicari di Google yaitu seputar eksorsisme. Yuk kita mulai. Apa sih setan itu? Kalau kita kembali ke Alkitab, setan itu sebetulnya adalah malaikat Tuhan yang memberontak. Jadi semacam pengganggu lah. Tapi itu kembali sebetulnya kepada pola pikir. Jadi di dunia ini kan ada dua pola pikir. Yang pertama itu pola pikir yang Alkitabiah. Ini sejajar dengan pola pikir Plato. Bahwa di dunia ini ada dua makhluk. Satu makhluk kita manusia, hewan juga, dan lain sebagainya. Tapi yang kedua adalah makhluk spiritual. Jadi di Alkitab dikatakan Allah itu adalah roh, kan begitu ya. Setan juga dalam bentuk roh, kan begitu ya. Pola pikir di Alkitab yang sejajar dengan pola pikirnya Plato, yang roh itu, yang spiritual itu bisa intervensi, bisa campur tangan. Tetapi pola pikir yang kedua, yaitu pola pikirnya Aristoteles mengatakan tidak. Nah, pola pikir Aristoteles inilah yang ilmiah itu. Nah, kalau kita bicara soal setan, harus menggunakan paradigma kacamata yang satu lagi, yang Alkitabiah atau yang Platonik itu. Gitu. Apakah setan itu makhluk atau sifat? Artinya dia malaikat yang jatuh. Jatuh. Kan segala sesuatu yang di dunia ini kan ciptaan Tuhan, ya kan? Tapi ketika dia memberontak jatuh, jadilah dia disebut dengan pemfitnah, ya pemberontak, disebut dengan nama sebutan setan. Jadi bukan sifat dia. Ini adalah roh. Apakah setan itu jin? Nah, ini menarik ini ya. Di Alkitab itu istilah ini juga muncul. Ada setan, ada roh jahat, ada jin, kan gitu ya. Mungkin ini soal sebutan dan soal hierarki saja ini. Istilah jin juga ada. Muncul 3 kali kalau saya tidak salah ya. Walaupun yang paling banyak itu kata setan, roh jahat misalnya. Mungkin samanya begini, satu keluarga besar, lalu ada istilahnya anak-anak buahnya. Jadi anak buahnya adalah jin itu kan, roh jahat, jin, atau anak buahnya mungkin pimpinannya disebutlah itu dengan si setan itu kan begitu. Apakah setan itu tidur gitu? 1 Petrus 5 ayat 7. Iblis itu kan istilahnya itu ya, keliaran di mana-mana, jadi enggak tidur dia. Misalnya, kan ada pertanyaan nih, orang mati rohnya kemana? Kalau kita ke Alkitab, maka rohnya adalah kembali kepada Allah pencipta. Ngapain dia? Tidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau gitu siapa yang datang nanti? Nanti kalau misalnya ada pertanyaan soal kesurupan, siapa yang datang? Kan begitu. Ya, apakah hantu itu ada menurut Kristen? Hantu itu kan makhluk spiritual, kan begitu ya. Makhluk dalam katakanlah dalam bentuk roh. Dan di Alkitab juga ketika misalnya Yesus bangkit, istilah juga muncul di Alkitab, istilah hantu muncul di Alkitab gitu loh. Kan pola pikirnya murid-murid yang datang ke kubur kosong itu kan, ketika mereka terkejut melihat yang malaikat dengan baju putih kan mereka kaget, mereka berpikir kan begitu, berpikir siapa pola pikir orang timur, ini hantu kan begitu. Tapi istilah hantu itu dalam terjemahan bahasa Indonesia ada di Alkitab. Praktek eksorsisme di Indonesia itu? Eksorsisme itu kan definisi sederhananya kan pengusiran setan. Pertanyaan menarik sebetulnya ini. Siapakah yang bisa mengusir setan? Setan maksudnya yang merasuki atau dirasuki roh jahat. Pertanyaannya adalah siapakah yang bisa melakukan itu? Ini ada pemahaman yang salah di gereja-gereja. Seolah-olah itu karunia. Seolah-olah itu talenta. Padahal Alkitab mengatakan itu bukan karunia. Itu bukan talenta. Tapi itu eksosia.
Apa itu ekousia? Itu otoritas yang diberikan kepada siapa? Kepada semua orang Kristen, termasuk pada Jos. Ayat Alkitabnya ada soal itu. Yesus mengutus ke-12 muridnya, memberi mereka ekousia. Lalu Markus 6 ayat 7 juga demikian. Cuman banyak pemahaman yang keliru. Seolah-olah itu karunia. Karunia itu kan 1 Korintus pasal 12 ayat 8 dan seterusnya. Nggak ada karunia mengusir setan. Nggak ada. Yang ada itu karunia membeda-bedakan roh. Kalau kamu hidup sebagai murid, kamu dikasih otoritas itu. Nah, cuman kenapa kuasa itu tidak aktif? Nah, jangan-jangan kita belum hidup sebagai murid. Pastor eksorsisme di Indonesia, Mayoritas di gereja-gereja Injili. di Injil Seperti dan misalnya GPDI, karismatik. baru kemudian karismatik, kan begitu ya. Nah, puji Tuhan di gereja-gereja Menan Protestan sudah semakin bertambah. Kalau saya boleh katakan misalnya di sini, gereja Menan Protestan yang cukup banyak pendetanya mendalami ini adalah gereja GDKP, baru kemudian kami GKPS, baru mungkin juga ya Metodis juga, kan begitu ya. Doa pengusiran setan Kristen. Ya, kita harus kembali ke Alkitab, kan begitu. Di Alkitab katakan apa? Yesus menengking. Nah, jadi memang di agama lain juga ada. Nah, kita pengusiran setan itu tentu diikuti petunjuk di Alkitab. Apa kata Alkitab? Ya ditengking roh jahatnya. Apakah saya sudah hidup sebagai murid atau belum? Kalau belum hidup sebagai murid, saya mengusir setan, orang kerasukan atau roh jahat, dia bisa mengintimidasi saya, menyerang balik. Tunggu dulu. Kamu gak berhak mengusir aku. Kamu kan kawanku. Kalau belum hidup sebagai murid gitu loh. Makanya harus hidup dalam apa? Murid kan disciple dalam bahasa Inggris. Berarti harus disiplin. Disiplin dalam apa? Dalam doa, saat teduh, beribadah. Gitu. Keywordnya adalah diikuti makhluk halus. Ada beberapa kategori gangguan roh jahat. Saya tidak lihat dari sisi psikologi ya. Walaupun saya mendalami bidang itu. Pertama itu ketindisan. Ketindisan dari sisi misalnya medis, psikologi bisa karena kecapean, kan gitu ya. Tapi dari sisi Alkitabiah, ketindisan itu bentuk yang paling ringan gangguan roh jahat. Jadi tidurnya terganggu dan di sini kelelahan. Baru bisa juga dalam bentuk mimpi buruk, peperangan, misalnya diganggu roh jahat dalam mimpi, lalu setelah bangun dia ketakutan, keringat dingin, dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya itu diikuti. Kadang-kadang diikuti itu kan membuat yang bersangkutan menjadi takut bisa. Ada satu lagi, juga ditumpangi. Nah, kalau ditumpangi itu berarti misalnya contoh ditumpangi roh jahat, ini bisa berat, kepala bisa berat, kan gitu ya. Baru yang paling tinggi itu, yang paling berat itu adalah namanya itu dirasuki. Tapi semua itu hanya bisa terjadi kalau ada pintu masuknya atau doorway. Tanpa pintu masuk nggak bisa diganggu kita. Bilangan 23 mengatakan nggak ada mantra-mantra yang mampu. Itu dalam bentuk gangguan roh jahat yang lebih parah, menjadi santet diguna-gunai. Tapi di Ayub pasal 1 ayat 10 jelas dikatakan bahwa kita ini dibentengi oleh kuasa Allah. Itu mimpi diikuti makhluk halus. Mimpi berperang dengan roh jahat juga bisa terjadi. Ketika misalnya saya ini mulai mengambil keputusan untuk lebih dekat pada Tuhan, tadi saya mungkin terikat, bisa dalam bentuk serangan, dalam bentuk mimpi, tapi saya nggak bisa dirasuki gitu loh. Arti mimpi diikuti makhluk halus. Kalau orang diikuti oleh roh jahat, tentu dampaknya itu yang bersangkutan bisa menjadi khawatir, cemas, yang bahkan bisa berlebihan. Nah, biasanya nanti kalau dilihat dari sisi psikologi atau sisi medisnya, dia akan dibawa ke psikiater. Nah, padahal gangguannya itu adalah gangguan roh jahat. Nanti kita masuk ke dunia psikologi misalnya, soal tafsir mimpi, itu beda lagi nanti ya. Karena tafsir mimpi itu ada dipelajari juga. Misalnya contoh lah ini ya, kamu misalnya kehilangan sesuatu. Dari sisi psikologi bisa diartikan bahwa kamu akan kehilangan sesuatu, bisa kesehatan dan lain sebagainya. Tapi kalau mimpi gangguan roh jahat, dan setelah kamu bangun, kamu merasakan ada yang aneh di badanmu, atau kamu jadi ketakutan amat sangat, itu lebih kepada gangguan roh jahatnya. Ciri-ciri anak yang diikuti makhluk halus. Ini menarik ini ya, ini sering terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat. Misalnya ada seorang anak bayi, yang dia menangis terus, bisa 2x24 jam. Secara katakanlah medisnya dia sehat, kemudian nggak ada masalah lapar, nggak ada masalah haus, tapi dia nangis terus.
Nah ini adalah gangguan roh jahat yang sering disebut dengan palasik. Nah ciri-ciri tadi itu dia gelisah ya, pokoknya dia gelisah, dia ketakutan, dia menangis. Nah kemudian itu di bayi. Nah kalau anak-anak tentu terjadi perubahan perilaku. Perubahan perilakunya apa? Yang tadi itu umumnya. Jadi ada gangguan psikisnya menjadi cemas dan ketakutan. Gitu. Cara mengetahui kita itu diikuti makhluk halus. Kita bertanya manifestasinya apa? Apa bentuk manifestasinya? Kalau dia bilang begini, Pak, aku setelah pulang dari pantai itu, badan gini kok berat ya? Loh, tadinya badan bagaimana? Badan itu biasa-biasa aja, sekarang berat. Lalu kita akan mengatakan begini, dia asumsikan ada roh jahat yang menumpangi dia. Pertanyaannya, pintu masuknya apa? Kita telusuri dulu, temukan pintu masuknya apa. Mungkin dia pernah dibawa ke dukun, berobat ke dukun. Setelah ketemu itu kita putuskan dulu, baru setelah itu kita usir. Nah, itu kan tadi dugaan, hipotesa, diduga si Anu ini diikuti atau ditumpangi roh jahat. Lalu kesimpulannya adalah setelah dia didoakan, diusirlah yang mengganggu itu, badannya normal kembali. Jadi bisa langsung dibuktikan sebelum dan setelah didoakan. Misalnya contoh nih, saya waktu kecil, saya ini oleh bapak saya pernah dibawa ke dukun. Saya pernah misalnya minum minuman yang dari dukun. Lalu saya pernah ikut yang apa itu minta ramalan nasib. Itu jadi pintu masuk yang bisa membuat gangguan itu mengganggu kita. Kalau itu nggak ada, nggak bisa diganggu kita. Kalau dia sudah kena, kan gitu ya. Dia sudah kena, kita periksa apa pintu masuknya. Nah biasanya kan ketemu itu. Misalnya ada orang mengguna-gunai jos pun ketika mau hidup sebagai murid Tuhan Yesus, ya nggak bisa. Itu ciri-ciri tubuh kita itu, tubuh ya, badan diikuti makhluk halus. Jadi berat di bahu ini, berat di kepala misalnya. Tapi kan misalnya contoh begini, kamu nggak capek, kamu malah enjoy, orang lagi liburan kok ini. Lalu bisa juga misalnya masuk ke sebuah ruangan, katanya ruang itu angker. Lalu keluar dari situ kamu merasa berat, kan nggak masuk di akal, nggak make sense dong. Nggak make sense. Orang kamu seger-seger aja kan begitu. Tanda kita itu diikuti makhluk halus. Tingkat kekhawatiran meningkat, ya, cemasnya meningkat, gitu. Ada firasat-firasat ya. Iya. Atau yang tadi badanmu berat, ya. Seolah-olah ada yang ngikutin kamu suka lihat ke belakang, padahal nggak ada siapa-siapa gitu. Ada orang yang punya 2 lapis penglihatan. Orang bilang itu indigo. Indigo ya. Orang yang 2 lapis penglihatan indigo itu sebenarnya faktor keturunan. Dari apa? Dari generasi di atasnya. Bisa bapaknya dukun atau kakeknya dukun. Silahkan nanti cek kalau kamu indigo, ada teman indigo, periksalah ke atas. Akan ketemu itu. Biasanya orang yang bisa diikuti makhluk halus tentu karena ada pintu masuknya dan juga ada pemicunya. Beberapa misalnya ciri yang misalnya dirasakannya, contoh adalah badannya berat, kepalanya berat, atau dadanya juga bisa sesak. Tetapi dia nggak sampai ke tingkat kesurupan. Atau dia bisa begini, dia bisa diam saja. Tapi ada juga istilah yang lain. Kalau tadi kita bicara soal diikuti, ada juga yang didampingi, yang tanpa ada pemicu. Kalau tadi yang pertama kan ada pemicunya, ini tanpa pemicu karena memang dia mewarisi dari garis keturunan. Kerasukan roh jahat. Kalau dia kerasukan berarti ada roh jahat yang masuk ke dalam tubuhnya. Pertanyaannya adalah rohnya di mana? Keluarkah? Tentu tidak. Jadi rohnya itu terintimidasi. Yang masuk itu menjadi katakanlah orang pertama, kemudian dirinya jadi orang kedua, roh miliknya itu menjadi katakanlah pihak yang ketiga. Kesurupan massal misalnya di sekolah, walaupun bukan kesurupan massal itu ya. Karena kalau misalnya siswanya ada 300, 400, yang kesurupan mungkin 10 orang. Setelah kita periksa, itu biasanya ada pintu masuknya. Kenapa yang lain tidak kesurupan? Kenapa mereka kesurupan? Nah setelah kita lakukan pemeriksaan, betul. Kalau sungguh-sungguh orang percaya beriman tanpa pintu masuk, ya nggak bakal bisa roh jahat menyerupi kita. Kita aman. Tentang kerasukan roh. Karena satu, pasti ada celahnya. Periksa aja anak-anak yang sekolah itu, yang kerasukan. Karena kadang-kadang polanya itu mirip-mirip. Sekali 4 tahun, sekali 5 tahun, sekolah yang sama kembali kerasukan. Jadi nggak tiap tahun. Nah, tinggal periksa aja pintu masuknya apa, supaya jangan lagi terulang kembali pada yang bersangkutan. Namun kalau itu kejadian, ya tugas kita lah yang tidak kerasukan. Terutama misalnya guru-gurunya, ya untuk mengusirnya.
ayat penangkal ilmu hitam. Ayat Alkitab kan bukan semacam mantra, bukan ya. Tapi yakin dulu bahwa tadi bilangan 23 tidak ada yang mampan, tapi kenapa bisa tembus, kan begitu. Periksa apanya? Periksa pintu masuknya. Sehingga kalau sudah ketemu dan dia bersedia membuang itu, tinggal dibatalkan saja. Nah, dasar untuk pembatalan itu adalah kuasa yang Tuhan Yesus sudah berikan. Misalnya apa itu? Markus 3:15, Markus 6 ayat 7 tentang kuasa yang diberikan, termasuk membatalkan serangan-serangan kuasa gelap dalam berbagai macam bentuk, termasuk santet guna-guna. Doa penangkal ilmu sihir dan santet. Kita ini kan perlu membentengi diri kita setiap hari dari serangan-serangan roh jahat dalam berbagai macam bentuk santet guna-guna, kalau memang ada indikasi ke arah sana. Doa kita kan selalu doa pembentengan. Tuhan Yesus bentengi kami, ya sebut nama siapa aja dari gangguan-gangguan kuasa kegelapan. Karena apapun ceritanya, kita dalam Tuhan Yesus, roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Nggak bisa kita diganggu. Makanya jangan main-main dengan hal yang seperti ini. Sejak muda ya, marilah hidup semakin berserah kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Jangan ada Allah lain di sampingku. Huruf kecil itu Allah maksudnya ya. Kalau ada, ya dampaknya tadi itu ada berbagai macam, ada kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, bahkan ada kutuk perjodohan dan lain sebagainya. Jadilah kita orang-orang beriman yang hanya berserah mengandalkan Tuhan Yesus saja. Bye-bye. See you in the next episode.